Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Juliana. Saya Sabrina Aisyah. Nama saya Sakti Nadila. Nama saya Sasmita Putri Rianti. Nama saya Rahmi Fitria Ramadhani. Saya Rahmatul Anissa. Dan saya Lena Oktavianis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat merasakan nikmat yang tiada tara yang bisa kita rasakan pada hari ini. Tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahwa kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi, akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Kenali Hukum Jual Beli Online Sebelum Berdagang, dalam rangka salah satu mendapatkan syarat nilai dari mata kuliah Etika Profesi IT, yaitu pada ujian akhir semester. Baiklah, kita masuk ke materi, yaitu dengan tema Kenali Hukum Jual Beli Online Sebelum Berdagang. Sebelum kami memaparkan lebih jauh tentang apa sih yang dimaksud online shop, bagaimana ada adabnya, bagaimana akadnya, syarat sahnya. Terlebih dahulu Sabrina akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan jual beli. Nah, jual beli sendiri menurut bahasa artinya mutlak al-mubadalah, yang berarti tukar menukar secara mutlak, atau dengan ungkapan lain muqabalah syai' atau bi syai', yang berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli ini merupakan si penjual memberikan barang yang ia jualkan, sedangkan si pembeli memberi sejumlah uang yang seharga dengan barang yang ia dapatkan sesuai akad di awal atau sesuai perjanjian. Nah, menurut secara terminologi ada beberapa pendapat mendefinisikan jual beli, yaitu pendapat para ulama. Yang pertama ada ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta atau benda dengan harta berdasarkan secara khusus yang dibolehkan. Sedangkan Imam Nawawi mengatakan bahwa jual beli merupakan pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda lainnya sebagai gantinya, dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau laba dengan jalan yang dibolehkan oleh syara. Selanjutnya yaitu akan menjelaskan tentang jual beli dapat terjadi apabila dilakukan dengan beberapa cara, yaitu terdapat 2 poin. Yang pertama, pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela. Yang kedua, ada memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Pada poin pertama ini bermaksud pertukaran harta atas saling rela itu dapat ditemukan bahwa jual beli yang dilakukan dalam bentuk barter atau pertukaran barang, atau dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional. Yang poin kedua, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, maksudnya dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan itu merupakan pertukaran dengan alat pembayaran yang sah. Contoh alatnya seperti uang. Nah, selanjutnya terdapat rukun jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli ini sah menurut syariat Islam. Terdapat ada 4, yaitu yang pertama ada syarat terjadinya akad, yang kedua ada syarat sahnya akad, yang ketiga ada syarat terlaksananya akad, yang keempat ada syarat lujum. Baiklah, materi selanjutnya adalah penjelasan singkat tentang hadis-hadis dan juga dalil yang menjelaskan tentang jual beli dalam Islam. Yang pertama itu ada firman Allah mengenai jual beli dalam Islam yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya orang-orang yang makan dan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila.
Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata dan berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya itu adalah urusan dan terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, orang-orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni dari neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Sedangkan hadis yang menjelaskan tentang jual beli dalam Islam itu ada beberapa hadis. Yang pertama ada hadis riwayat Bazar dan disahkan oleh Al-Hakim, yang artinya dari Rafa'ah bin Rafi radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Sedangkan hadis lain yang menjelaskan tentang jual beli di dalam Islam adalah hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya dari Daud bin Salihin al-Madanya dari ayahnya berkata, saya mendengar ayah Sa'id Khudri berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jual beli itu harus sama-sama suka. Nah, selanjutnya yaitu toko online. Pengertian toko online. Toko online menurut Howbill and Thrift pada tahun 2000 yaitu belanja melalui media internet sebagai pertukaran atau aktivitas jual beli yang dilakukan oleh seorang konsumen melalui alat penghubung berupa komputer yang telah dihubungkan dengan internet agar dapat berinteraksi dengan retailer atau toko maya yang menjual produk atau jasa yang ia inginkan. Nah, online shop ini menyediakan fitur jual beli secara online di mana penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Nah, toko online menurut Wicaksono yaitu suatu website yang digunakan untuk menjual produk atau jasa melalui internet, di mana perkembangannya di Indonesia sudah cukup pesat. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis toko online. Yang pertama yaitu toko online regular online. Toko online ini terdiri dari fitur-fitur yang sederhana, di mana toko ini berfungsi untuk sebagai tempat pemajangan produk. Tidak ada kontak langsung antara penjual dan pembeli, namun pembeli bisa mengontak si penjual melalui nomor telepon atau email yang diberikan, serta tidak adanya fitur atau alat pembayaran atau transaksi secara langsung. Nah, yang kedua yaitu toko online semi-online. Toko online semi-online ini merupakan toko online yang fitur-fiturnya sudah lebih lengkap dari regular online, di mana sudah terdapat fitur pembayaran atau transaksi secara langsung. Namun, toko ini masih belum memiliki kontak langsung dengan si penjual karena pada produk atau jasa yang disediakan tersebut sudah diberikan deskripsi yang akan menjawab kebutuhan-kebutuhan si pembeli. Nah, yang ketiga yaitu toko online full online, di mana fitur pada toko online full online ini sudah sempurna dan semua transaksi sudah serba otomatis, seperti fitur chat yang bisa secara langsung antara penjual dan pembeli, dan fitur transaksi atau pembayaran melalui bank-bank yang sudah disediakan antara penjual dan pembeli. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam online shop. Di mana faktornya ini ada 4 poin. Pertama ada kenyamanan. Kenyamanan ini mencakup tentang konsumen itu tidak perlu lagi bergelut dengan lalu lintas, tidak perlu mencari parkir dan jalan ke toko. Lalu ada faktor waktu, di mana konsumen dapat memeriksa harga dan memesan barang dagangannya selama 24 jam sehari dari mana saja. Selanjutnya ada faktor dari kelengkapan informasi, bahwasannya konsumen dapat berinteraksi dengan situs penjual untuk mencari informasi produk atau jasa yang benar-benar konsumen inginkan, di mana kemudian memesan atau mendownload informasi di tempatnya langsung. Lalu ada faktor kepercayaan konsumen. Faktor ini di mana efek penyesalan dan kekecewaan pembelian terhadap evaluasi pemilihan berikutnya. Misalnya apakah pembeliannya di yang pertama itu barangnya bagus atau tidak, atau kecewa atau tidak, atau memuaskan. Lalu ada kejadian dan tindakan konsumen yang mengawali perilaku membeli sebenarnya. Selanjutnya ada keamanan pengiriman barang, lalu ada kerahasiaan data-data pribadi termasuk penggunaan kartu kreditnya. Selanjutnya yaitu sistem jual beli online shop.
Dimana sistem ini sistem jual beli online shop tuh ada beberapa poin, dimana yang pertama ada toko online menampilkan produk dalam bentuk katalog. Lalu untuk menjadi pembeli, toko online umumnya memberi syarat pada calon konsumen untuk registrasi sebagai member. Selanjutnya, konsumen sudah menjadi member, selanjutnya dapat memesan produk. Lalu setelah itu, konsumen membayar produk yang dibeli menggunakan kartu kredit atau melalui transfer bank. Selanjutnya, pemilik toko online mengirimkan barang tersebut ke konsumen. Cara pengiriman sebuah produk sangat tergantung pada jenisnya. Apakah produk fisik atau produk digital? Lalu ada produk fisik biasanya dikirimkan ke alamat konsumen melalui layanan pos atau jasa kurir. Poin yang selanjutnya, produk digital dengan ukuran file yang relatif kecil dapat dikirimkan melalui email, sedangkan pengiriman produk digital dengan ukuran file besar dapat disimpan dalam CD atau DVD untuk kemudian dikirimkan ke alamat konsumen menggunakan jasa pos. Lalu yang terakhir ada produk yang dijual juga bermacam-macam, di mana untuk menawarkannya di toko online itu tidak harus memiliki barang tersebut, namun bisa bekerja juga dengan orang lain yang berperan sebagai penyuplai barangnya. Selanjutnya, syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli ini akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu syarat sah jual beli. Berikut beberapa syarat sah jual beli yang kami rangkum dari kitab Taudihul Ahkam, Fikih Ekonomi Keuangan Islam dan beberapa referensi lainnya untuk diketahui dan direalisasikan dalam praktek jual beli agar tidak terjerumus ke dalam praktek perniagaan yang menyimpang. Yang pertama yaitu persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli baik penjual maupun pembeli, yaitu hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridho dan sukarela tanpa ada paksaan. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan praktek jual beli, yakni dia adalah seorang mukhalaf yang rasyid, memiliki kemampuan dalam mengatur uang sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap, orang gila atau orang yang dipaksa. Hal ini merupakan salah satu bukti keadilan agama ini yang berupaya melindungi hak milik manusia dari kezaliman. Karena seseorang yang gila, safih atau tidak cakap dalam bertransaksi atau orang yang dipaksa tidak mampu untuk membedakan transaksi yang mana baik dan buruk bagi dirinya, sehingga dirinya rentan dirugikan dalam transaksi yang dilakukannya. Selanjutnya yaitu syarat sah jual beli yang kedua yang berkaitan dengan objek atau barang yang diperjualbelikan. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, objek jual beli baik berupa barang, jualan atau harganya merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, karena barang yang secara zatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan. Objek yang kedua yaitu objek jual beli merupakan hak milik penuh. Seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu. Poin selanjutnya pada presentasi ini yaitu ringkasan materi kajian hukum jual beli online. Di dalamnya terdapat yaitu hak khiyar atau hak membatalkan transaksi tetap ada selama dalam satu majelis yang belum terpisah, kecuali ada kesepakatan bahwa tidak boleh dibatalkan. Kalau harus menampilkan gambar, sebaiknya seadanya saja. Jangan direkayasa di Photoshop, karena itu bisa termasuk penipuan. Kemudian jika stok habis, jujur saja kepada pembeli atau pembeli diminta untuk membayar cash dulu supaya jadi transaksi salamnya. Dibolehkan dropshipping, menaikkan harga, mengirim atas nama kita asal sudah mempunyai kesepakatan dengan pemilik barang, karena yang dijaga di sini adalah hak pemilik barang, bukan pembeli. DP hangus itu sudah berlaku sejak zaman Umar bin Khattab dan itu sah. Karena hikmahnya pada saat transaksi dibatalkan, maka akan merugikan penjual sebab kehilangan market dan penawaran lainnya.
Maka untuk memberi ganti rugi terhadap hal tersebut dibolehkan DP hangus, namun lebih utama jika memanfaatkannya karena itu lebih dekat dengan ketakwaan. Ringkasan materi kajian hukum jual beli online selanjutnya yaitu boleh menjual dengan katalog asal tunai di muka. Kemudian jual beli properti boleh cash atau kredit asal dua orang terlibat di dalamnya yaitu pembeli dan penjual. Developer adalah produsen, jadi transaksinya adalah pesan buat atau istiqnah. Kalau ada pihak ketiga yang terlibat, maka itu riba. Dosa riba itu yang paling ringan, sama seperti menzinahi ibu sendiri. Kemudian jual beli jasa itu boleh, misal jasa membuat kerajinan dan lain sebagainya, asal bukan kerajinan emas dan perak. Jumhur fuqaha berpendapat jual beli emas dan perak harus tunai. Kemudian jual beli online produk KW yang sudah diberitahukan, yang menjualnya itu jual belinya itu boleh. Tapi mencuri desain yang sudah dipatenkan itu haram. Menjual boleh, membuatnya tidak boleh. Kemudian yang mempertanggungjawabkan itu adalah si pembuatnya. Tidak boleh jual beli online saat azan Jumat dan jual beli online pada saat di dalam masjid. Selanjutnya itu software bajakan. Software bajakan haram, pakai yang gratisan. Daripada menggunakan software yang bajakan, sebaiknya kita gunakan saja software yang gratisan dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya saya melanjutkan pembahasan yaitu bagaimana adab jual beli kepada pelanggan. Sebelum kita memutuskan untuk masuk ke dunia usaha, baik itu usaha online maupun offline, kita harus menyiapkan semuanya dengan matang. Salah satunya adalah mengetahui adab jual beli kita terhadap pelanggan. Lalu, adab jual beli kepada pelanggan seperti apa yang harus kita tahu? Yang pertama, menggunakan akad. Dalam jual beli online, pertemuan antara penjual dan pembeli mungkin tidak akan terjadi. Bukan berarti tidak ada akad dalam transaksi ini. Dalam Islam, jual beli online termasuk dari akad jual beli salam, yang mana Bani as-salam mempunyai pengertian yang sederhana, yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di awal. Kemudian, jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya tersebut. Yang kedua, jujur. Baik penjual maupun pembeli yang sama-sama tidak boleh melakukan penipuan. Meskipun pembeli tidak dapat melihat secara langsung barang yang dijual, namun hendaknya penjual dapat berlaku jujur dan tidak melakukan penipuan. Seperti contoh, banyak sekali kasus penipuan online shop di mana tidak dikirimnya barang tersebut kepada pembelinya, sehingga jadilah penipuan. Sungguhnya, pedagang yang menipu bukanlah dari golongan Rasulullah. Sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya, barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban 2326. Hadis ini sahih, sebagaimana kata Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 1058. Dan terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 9 yang artinya, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Yang ketiga, menjelaskan aib barang. Maknanya yaitu, ada suatu barang yang dijual tanpa menyebutkan aib-aib yang ada padanya. Jika barang itu memang mempunyai aib dan diketahui oleh si penjual, maka jual beli seperti ini tidak boleh dan haram hukumnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual sesuatu yang ada aibnya kepada orang lain kecuali ia menjelaskan aib tersebut kepadanya. Keempat, tidak menjual barang haram. Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah, yang artinya, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah,
Apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai? Mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak boleh. Jual beli lemak bangkai itu haram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya, lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2236 dan Muslim nomor 4132. Poin yang kelima, jelas apa yang dibeli atau jual. Dalil yang menunjukkan tidak sahnya jual beli yang mengandung unsur gharar adalah larangan beliau Nabi Muhammad SAW terhadap jual beli gharar secara umum. Gharar atau tagrir adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya bahwa Nabi SAW melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan melarang jual beli gharar. Hadis riwayat jamaah kecuali Al-Bukhari. Terdapat dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, janganlah kalian membeli ikan yang masih berada di air, karena jual beli seperti itu mengandung unsur penipuan. Yang keenam adalah packing barang dengan rapi sebagai penutup atau balasan terima kasih kepada konsumen karena telah membeli barang jualan. Jangan lupa untuk membungkus barang dengan rapi dan baik agar barang sampai di tujuan dengan selamat dan hal itu menambah kesan baik usahamu di mata konsumen. Yang ketujuh, amanah tanggung jawab. Contohnya, jika ada kendala saat pengiriman barang tak kunjung sampai kepada si konsumen, maka si penjual harus bertanggung jawab untuk mengatasi masalah yang ada. Yang kedelapan, murah hati. Menurut Ibnu Hajar, maksud murah hati adalah tidak bersih tegang atau artinya serupa dengannya. Bukan berarti tidak melakukan perhitungan saat melakukan jual beli. Sabda Rasulullah, Allah berbalas kasih kepada orang yang murah hati ketika ia menjual, bila membeli, dan atau ketika menuntut hak. Hadis riwayat Bukhari. Adapun hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, kekayaan itu bukanlah dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Dan yang terakhir adalah sopan. Sopan ini sangat penting. Ketika konsumen bertanya kepada kesediaan barang yang dijual, harus dibalas dengan sopan dan lemah lembut. Jika dibalas dengan jutek dan cuek, apa mungkin ada orang yang mau membeli barang tersebut, barang yang dijual? Kan enggak. Saya sendiri pun juga gak mau membeli barang tersebut jika penjualnya cuek. Nah, seperti itu adab-adab jual beli kepada pelanggan yang harus kita ketahui sebelum kita memasuki dunia usaha. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan terima kasih kepada beberapa referensi yang sudah kami gunakan sebagai materi ini. Dan sabana akhiri, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.